Jadi oke, karena hibah ini juga bagian daripada kesejahteraan ya. Kalau saya melihat terlalu terburu-buru dalam memutuskan, dalam arti anggap saja hampir di semua lini kehidupan itu pasti ada yang namanya oknum lah. Nah sayangnya ketika ada oknum itu menjadikan sebuah hukum yang sifatnya umum karena kesalahan 1-2 pesantren, sehingga yang disalahkan semua pesantren se-Jawa Barat. Sehingga pesantren se-Jawa Barat ini pada akhirnya yang asalnya sudah ditetapkan mendapatkan anggaran sehingga tahun 2025 ini 0 rupiah, tidak mendapatkan sepeser pun hibah dari Provinsi Jawa Barat. Duduk bareng dari Pak terkait hal ini, Pak? Aduh, justru itu. Kalau saya memang melihat masyarakat juga sama, mempertanyakan hal yang sama. Dewan atau tong banyak kegerewekan gitu ya, tinggal sampaikan langsung. Intinya masyarakat juga termasuk saya baru tahu ternyata dari jadi dewan sekalipun nggak gampang untuk berbicara, untuk bertemu langsung dengan Pak Gubernur. Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa, setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Nah, kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu-itu juga. Besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah. Dipaksakan lah gitu ya. Barat. KDM disebut main raja-rajaan ku Mamang Ucup ku anggota dewan. Termasuk ini Hari Milang Kala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi udah pengen raja-rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan. Ada menurut saya mah tenanawan Bapak KDM rek disebut main raja-rajaan ke, rek disebut raja beneran ke. Yang penting mah katingal damalna
ketimbang AA Maulana Yusuf, Mamang Ucup gitunya main DPR-DPRan. Pada malana cuman nyinyir. Okoh we disebutna anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sebagai rakyat ieu mah henteu ngarasa terwakili ku Mamang Ucup teh. KDM lagi main raja-rajaan itu menurut orang yang gak tahu sejarah. Padahal Bapak Aing lagi menunjukkan bahwa orang Sunda teh mempunyai peradaban, mempunyai sejarah yang bisa didengar, yang bisa dilihat, yang bisa ditonton menjadi tuntunan. Adi dibere tontonan sejarah sorangan, nyari nyir dibere tontonan sejarah batur barangga asa aing pangnyaho komonya ayeuna ningali cosplay menjadi anime terus weh ningali zombie-zombian asa teu pararantes teu sarua jeung sejarah jeung budaya urang. Padahal mah eta teh nu diuntungkeunna budaya batur, ekonomi batur jadi leuwih maju. Soalna meuleunnan meuli baju na, meuli make up na, meureunnan ti negara batur. Coba lamun urang bangga karena sejarah urang, terus we bangga karena naon anu dipake ku leluhur urang, eta ekonomi teh bakal maju di sekitaran urang. Contohna weh contoh leutik Bapak aing osok make mangsi baju warna bodasnya eta menjadi roh model terus we diparake ke teh ku barudak ngora. Meureunnan ke teh masyarakat teh jadi maraju anu nyeunan baju kos kitu teh, maju ekonomina di urang. Terus we Bapak aing lain raja-rajaan eta teh Bapak aing lagi menunjukkan budaya anu bisa ditonton. Meureunnan ekonomi anu nonton tidinya berjuta orang, beribu-ribu orang bisa ngaluarkeun duit terus we berputar tidinya teh menjadi keuntungan. Kitu tah ulah sok nyalinyir waya tulah dan teu matak ngarugikeun maneh ieu Bapak aing kikituan teh. Kitu nya warga Jabarnya. Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKB MY kembali melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Deddy Mulyadi terkait tingginya angka pengangguran di Jabar. Namun di tengah gencarnya kritik tersebut, publik mulai mempertanyakan kontribusi nyata MY dalam mengatasi persoalan yang ia angkat sendiri. Dalam keterangannya, MY menyebut Pemprov Jabar terlalu sibuk membangun pencitraan dan kurang menyentuh persoalan mendasar seperti pengangguran dan pendidikan. Ia juga menyindir program rehabilitasi siswa bermasalah melalui barak militer sebagai kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah dan hanya buang-buang anggaran. Namun ironisnya di balik kritik tersebut tidak ada usulan program alternatif atau gagasan konkret yang ditawarkan Maulana kepada publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa sikap tersebut lebih menunjukkan upaya mencari panggung politik ketimbang keinginan tulus untuk memperbaiki kondisi Jawa Barat. Kritik itu sah-sah aja, tapi masyarakat butuh solusi bukan sekedar retorika, kata seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya. Sementara itu Gubernur Kang Deddy Mulyadi sendiri justru tengah gencar memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan menyusun program penyerapan tenaga kerja lokal. Upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena menyentuh langsung akar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Barat, masyarakat kini menanti langkah nyata dari para wakil rakyat, bukan hanya kritik yang tidak disertai jalan keluar. Bagaimana menurut kalian? Karena logikanya seperti ini. Ketika ada bantuan sosial, bansos dari pemerintah, yang turun ke masyarakat, yang mendapatkannya itu terus, ternyata yang mendapatkannya itu orang menengah ke atas. Lalu masyarakat tahu, wajar tidak kalau masyarakat protes, bahkan melakukan demo besar-besaran. Akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah. Ya, padahal yang nggak becus gereja, yang di bawah, yang tidak bisa mengevaluasi, mendata ulang warganya mana saja yang termasuk kategori miskin yang harus mendapatkan bansos. Ya, ketika warga itu adalah warga kaya, menengah ke atas, berpenghasilan lebih, terus masih mendapatkannya, maka ketika dievaluasi, di stop, sudah tidak boleh mendapatkannya lagi. Kan begitu Pak konsepnya. Ya, bukan ingin dihilangkan, ditiadakan. Jadi Bapak paham tidak sih, Pak? Ini sekali lagi saya kasih bocoran. Ketika seseorang sudah memiliki goreng hati kepada orang lain, sudah julid kepada orang lain, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut pasti akan dianggap salah di mata Anda, di mata Bapak. Saya jamin. Ya, karena didasari dulu oleh ketidaksukaan, julid, goreng hati. Betul tidak? Dan tidak pantas. Kalau memang Bapak ini sebagai wakil rakyat tidak pantas berstatement seperti itu.
seolah-olah mau memprovokatif, mengadu domba. Ya, ngomong di depan umum, di depan publik, di depan masyarakat luas, di media sosial, Kang Deddy Mulyadi menghapuskan dana hibah pesantren. Padahal mah tetap ada. Cuma dievaluasi kembali. Kalau dulu mah hanya 5-10 pesantren saja yang mendapatkan, dan itu saja yang mendapatkan. Mungkin sekarang mah semua pesantren yang ada di Jawa Barat, misalkan total pesantren itu dari besar sampai ke kecil, total ada 120 pesantren, semuanya akan mendapatkan, Pak. Dengan adil, dengan proporsional. Ya, jadi tong kamana wae ai ngomong teh, ari berkesimpulan teh, cik pinter saeutik. Ya, kalau Anda memang bukan wakil rakyat, setidaknya meureun Anda juga memahami lah, punya hati, punya rasa. Gunakan rasa itu, hati itu untuk menyikapi perkataan orang lain. Maksud tujuannya apa? Jangan disimpulkan seenak jidat, seenak perut. Dah susah sih kalau memang orang sudah tidak suka, tidak suka. Mau orang berbuat baik pun pasti disalahkan. Ya ini contohnya. Ya, ini memasukkan saya aja kepada Anda pribadi ini. Ya, terlepas Anda masyarakat biasa, ustadz atau wakil rakyat, tolong statementnya yang benar. Ya, banyak masyarakat yang mentertawakan statement Anda, tidak percaya. Silahkan cari konten-konten yang memperlihatkan statement Anda. Lihat komentarnya. Semuanya mentertawakan Anda itu memperlihatkan kebodohan karena apa? Tidak paham apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai dana hibah kepada pesantren. Kang Deddy Mulyadi gimana sih 3 bulan menjabat Jawa Barat tuh pengangguran masih banyak, gak berkurang sama sekali. Kang Deddy gimana sih ngejabatnya, bener gak sih? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dulu lu jangan pada marah-marah dulu. Itu yang ngomongin 3 bulan masa jabatannya Kang Deddy Mulyadi, baru 3 bulan menjabat. Ya pengangguran gak berkurang katanya. Itu yang ngomong anggota DPRD Jawa Barat alias Maulana Yusuf. Ini saya balikin ya Pak, saya mau nanya, ini kerjaan DPRD Jawa Barat selama 3 bulan masa KDM menjabat, DPRD Jawa Barat ini terutama Bapak Maulana Yusuf ini udah ngapain Pak? Bapak Maulana Yusuf udah ngapain Pak selain bebacotan begitu Pak? Pengangguran itu kan juga tanggung jawab negara Pak, tanggung jawab pemerintah pusat juga Pak, bukan tanggung jawab pemerintah provinsi wilayah tertentu aja Pak. Kayaknya banyak banget sih nyari-nyari kesalahannya Kang Deddy Mulyadi, banyak banget sih orang-orang yang nyari-nyari kesalahannya Deddy Mulyadi. Kenapa sih lu pada kenapa sih manusia? Kalau nggak karena ordal-ordal ya, belum tentu tuh DPRD provinsi wilayah manapun gitu bisa duduk tuh di singgah sana situ tuh. Belum tentu tuh kalau nggak karena ordal. Jangan sembarangan lo kalau ngomong, kalau bebacotan. 3 bulan Deddy Mulyadi menjabat, pengangguran Jawa Barat belum berkurang. Lalu lihat itu gubernur Jawa Barat yang sebelumnya 5 tahun menjabat, emang pengangguran berkurang, berkurang, bertambah. Emangnya Kang Deddy Mulyadi, seorang Deddy Mulyadi itu punya berapa perusahaan bisa sampai mengurangi angka pengangguran, Kalau kata Gubernur Jawa Tengah mah ya kami bukan Nabi Musa, nggak bisa disuruh kerja cepet-cepet. Nah itu Bapak Maulana Yusuf ngapain kerjanya itu, duduk doang di situ, ngantor duduk doang begitu, tanda tangan ngapain itu, sama ngomong doang KDM 3 bulan menjabat kagak ada perubahan. Emang Ngana udah buat perubahan apa? Saya tanya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat nih, saya sah nih sebagai rakyat Jawa Barat. Ngana udah berbuat apa Ngana buat Jawa Barat? Ini Bapak DPRD nih dipilih sama siapa sih? Dipilih sama rakyat kan, rakyat yang manis yang milih Bapak. Saya sebagai warga Jawa Barat nggak merasa milih Bapak Maulana Yusuf. Ini DPRD Jawa Barat mana? Rakyat mana ini yang milih nih? DPRD, mau DPR juga, mau rapat ngabisin anggaran negara sampai berapa triliun juga hasilnya juga kagak berasa di rakyat, kata saya mah. Saya berhak loh ngomong kayak gini, karena saya rakyat, dan DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang bisa berkomentar hanya rakyat, karena yang merasakan hanya rakyat. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat, saya berhak untuk mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat maupun DPR itu nggak berasa efeknya ke saya sebagai rakyat. Dan saya yakin banyak rakyat di luar sana juga yang berteriak bahwa DPR maupun DPRD itu tidak berasa apapun kepada rakyat. Makanya sampai dari kemarin itu rakyat bilang apa? Bubarkan DPR, ngapain sih DPR cuma ngabisin anggaran, bla 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 bla. Bahkan petinggi sekelas Rocky Gerung pun, Rocky Gerung ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, dia bilang dia mau membubarkan DPR karena menghabiskan anggaran doang dan nggak penting. Saya memang hanya orang biasa, saya hanya rakyat biasa. Justru karena saya rakyat biasa dan kalian digaji oleh orang-orang seperti saya yang berasal dari rakyat, berasal dari saya yang membayar pajak dan segala macam, saya dan kami semua rakyat berhak. Kami semua berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Kami warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas karena kita membayar pajak. Kalian DPRD dipilih oleh rakyat yang harusnya untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana? Kenapa semua pemerintahan itu berbondong-bondong mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi? Termasuk ini DPRD Jawa Barat. Padahal ini sama-sama Jawa Barat loh. Sama-sama satu provinsi loh. Bukannya gubernur sama DPRD itu harusnya saling dukung-mendukung ya? Sama-sama satu provinsi Jawa Barat. Kok ini malah saling menjatuhkan sih? DPRD Jawa Barat lah menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, bilang dia 3 bulan menjabat, pengangguran belum berkurang, tidak ada perubahan terhadap Jawa Barat. Apa sih? Emang lu udah ngapain sih? Pertanyaan gue. DPRD kerjaannya ngapain sih? Mau dikata gubernur Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa segala macam, segala hal di kontenin nggak apa-apa, kerjanya nyata kelihatan.
Daripada DPRD Jawa Barat yang kerjanya di kantor, rapat doang, meeting doang, kagak dikontenin, kagak kelihatan kerjanya, hasilnya juga nggak berasa. Udah gua nggak ngerti kenapa setiap bahas DPRD ataupun DPR tuh emosi.